أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sa'adatul akhirah. Kebahagiaan yang sebenarnya itu kebahagiaan di akhirat. Kira-kira kenapa Bapak Ibu? Karena kalau kita lihat ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, gak mungkin ada di antara kita sadadri di dunia ini yang selamanya bahagia, itu nggak mungkin. Coba Bapak Ibu angkat tangan. Siapa di antara Bapak Ibu yang tidak pernah berair mata? Nggak usah dijawab, ini kelihatan. Ya. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena dunia itu, apa kata Allah? Annahu had'aka wa abka. Surat An-Nazm ayat 43. Di dunia itu Bapak Ibu, Allah berikan bahagia, juga Allah berikan air mata. An-Nazm 43. Annahu adhaka wa abka. Tidak ada di antara kita yang bahagia selamanya di sini. Juga tidak ada di antara kita yang selamanya menderita. Bahagia dan derita Allah pergilirkan. Walanablukum bisyari wal khairi fitnah. Surat Al-Anbiya ayat 43 itu. Setuju Bapak Ibu dirahmati Allah ya? Makanya begini Bapak Ibu, mari kita lihat Ustadz. Kita lihat di sini. Untuk dunia, Allah itu menggunakan kalimat hayatun. Hayatud dunia, kehidupan dunia. Untuk akhirat, Allah menggunakan kalimat aisyah. Isyatul akhirah. Hayatun artinya kehidupan. Isyatun artinya kehidupan, sadari. Kira-kira apa bedanya? Hayatun dipakai untuk kehidupan dunia, isyatun dipakai untuk kehidupan akhirat. Antara hayatun dan isyatun sama-sama artinya kehidupan. Tapi apa yang membedakannya coba? Kenapa untuk dunia menggunakan hayatun, hayatud dunia? Sementara akhirat menggunakan isyatun, isyatul akhirah. Padahal sama-sama artinya adalah kehidupan. Saya tanya Bapak Ibu dan saya jawab kembali biar cepat. Dunia itu menggunakan kalimat hayatud dunia, hayatun, kehidupan. Kenapa dipakai kehidupan? Hayatun itu sadadri artinya kehidupan yang banyak rasa. Makanya di dunia ini Bapak Ibu, rasa di hati kita itu banyak dan terus berubah-ubah, betul? Coba saya tanya kepada Bapak Ibu, satu hari ini Bapak Ibu sudah merasakan berapa perasaan? Mungkin banyak. Pagi-pagi kita masih stres, siang sudah mulai mager, pengajian ini sudah mulai tunduh. Ya kan Bapak Ibu sekalian? Banyak perasaan itu namanya hayatun. Makanya dunia itu satu kehidupan yang banyak perasaan. Namun kalau akhirat menggunakan kalimat isyatun. Apa yang disebut isyatun? Tidak ada perasaan kecuali satu. Bahagia di surga dan menderita di neraka, Bapak Ibu. Di surga nggak ada yang tidak bahagia. Dan di neraka tidak ada yang tidak menderita. Paham Bapak Ibu ya? Kalau di dunia semua rasa ada. Pagi-pagi jam 4 pagi kita buka pintu rumah, angin subuh masuk ke dalam rumah, kita merasa segar, kita mengatakan alhamdulillah. Pas lihat ke sebelah kiri, motor hilang, langsung berubah jadi innalillahi. Kan langsung berubah itu. Tetapi akhirat Bapak Ibu demi Allah, tidak ada perasaan kecuali satu saja. Bahagia di surga dan menderita di neraka. Di neraka tidak ada istirahatnya ketika kita menderita. Dan di surga tidak ada habis-habisnya ketika kita bahagia. Salam Bapak Ibu. Apa arti isyatun? Di neraka
tidak ada istirahat-istirahatnya dalam penderitaan. Dan di surga tidak ada selesai-selesainya dalam kebahagiaan. Mudah-mudahan kita semua adalah hamba-hamba Allah yang akan mendapatkan kebahagiaan tak berkesudahan kelak di akhirat. Baik, ini adalah Bapak Ibu sekalian alasan pertama. Kenapa kita harus sudah mulai merancang masa depan kebahagiaan akhirat kita. Alasan kedua, kenapa kita harus mulai merencanakan dan merancang kebahagiaan akhirat kita? Yang kedua adalah hadis Rasulullah, ya, dari Ibnu Syakir, disahihkan oleh Albani, Bapak Ibu sekalian, dari sahabat Ibnu Abbas. Apa kata Rasulullah? Laisa fil jannati syai'un yushabbihu ma fid dunya ilal asma. Kata Rasul, di surga tidak ada yang sama dengan apa yang ada di dunia kecuali namanya saja. Perhatikan Bapak Ibu, di surga kata Rasul, tidak ada yang sama dengan apa yang ada di dunia kecuali namanya saja. Baik, saya tanya kepada Ibu dan Bapak. Di dunia ada sungai, banyak. Ya. Bahkan kita punya sungai terpanjang di dunia, Bapak Ibu. Orang Bandung itu, Sungai Cikapundung. Itu sungai terpanjang di dunia karena melintasi dua benua, Asia dan Afrika itu. Kalau Mesir itu ada Sungai Nil ya. Saya sering di sana kalau lagi mager, sadadri, lagi kuliah itu, kalau lagi mager gitu ya, nongkrong aja di pinggir Sungai Nil. Itu sungai itu terpanjang, tapi hanya melewati benua Afrika. Tapi kalau ke Cikapundung, dua benua sekaligus terlewati ya, Asia, Afrika. Di kita banyak sungai, apa di surga banyak sungai? Allah sebutkan dalam Al-Quran, min tahtiyal anhar, min tahtiyal anhar, min tahtiyal tajri min tahtiyal anhar. Bahkan di surah At-Taubah tidak ada minnya, langsung tajri tahtihal anhar. Ya, Masya Allah itu. Pertanyaan saya, sama nggak sungai di dunia dengan sungai di surga? Kata Rasulullah, tidak ada yang sama kecuali namanya saja. Makanya dalam sebuah hadis riwayat Abu Daud, Rasul bercerita, ketika kita nanti di surga kemudian makan anggur, satu buah anggur yang kita makan kelak itu rasanya lebih nikmat daripada dunia dengan segala isinya. Padahal satu, bukan sakeresek Bapak Ibu sekalian. Bayangkan Bapak Ibu, apakah di Bandung banyak anggur? Ada, di surga ada, sama? Tidak sama. Yang sama cuma namanya saja, anggur. Hakikatnya berbeda. Betul Bapak Ibu sekalian? Ustadz, kenapa Rasul sampai mengatakan demikian? Laisa fil jannati syai'un ma yushabbihu ma fid dunya ila asma. Bahwa di surga tidak ada yang sama dan apa yang ada di dunia kecuali namanya saja. Kenapa sampai demikian? Nih Bapak Ibu penjelasannya. Hadis Rasulullah riwayat Imam Muslim. Kenapa antara apa yang ada di surga dengan apa yang ada di dunia itu berbeda? Jawabannya adalah hadis Rasulullah dari Abu Hurairah riwayat Imam Bukhari. Bukan Imam Muslim, mohon maaf. Apa kata Rasul Bapak Ibu sekalian? Kata Rasulullah SAW, baik. Allah itu menciptakan 100 rahmat. Hadis riwayat Imam Bukhari. Kemudian kata Rasulullah, fa'amsaka indahu tis'an wa tis'in rahmatan. Allah genggam 99 untuk diberikan nanti di akhirat. Wa arsala fi khalqi kullihim rahmatan wahidatan. Dan Allah lepaskan satu rahmat untuk seluruh makhluknya di dunia. Pertanyaan saya kepada Bapak Ibu. Saat ini kita sedang merasakan yang satu atau yang 99? Yang satu. Satu Bunda nulis. Ini hadis Rasul Imam Bukhari itu. Innallaha khalaqa rahmatan mi'ata rahmah. 100. Fa'amsaka indahu tis'an wa tis'in rahmatan. Allah genggam 99. Sampai Allah genggam sadari.
Wa arsala fi khalqi kullihim rahmatan wahidatan. Dan Allah lepaskan satu rahmat untuk seluruh makhluknya. Demi Allah Bapak Ibu sekalian, saat ini kita sedang merasakan yang satu. Betul? Kapan mendapatkan yang 99? Kelak di akhirat ditambahkan dengan satu, kata Rasul. Pertanyaannya, yang satu ini sudah membuat kita nikmat nggak Bapak Ibu? Aduh, Masya Allah Ustaz Adri ya, malam-malam Pak Ustaz, bikin nasi goreng gitu ya. Aduh, nikmat. Terhitung nikmatnya. Masya Allah Bunda. Yang satu rahmat ini sudah membuat kita sering mengatakan Subhanallah ma khalaqta hadza batilan. Yang satu rahmat ini sudah sering membuat kita mengatakan OMG, oh my God, Ustaz Adri. Yang satu ini sudah membuat kita mengatakan ding gitu. Terus Bapak Ibu bayangkan yang 99 yang sedang Allah siapkan buat kita nanti di surga. Seindah apa itu? Yang satu saja Bapak Ibu sudah membuat kita neteskan air mata. Betapa baik Allah dalam kehidupan kita. Yang satu ini sudah membuat kita sujud syukur ya Saudara ya kepada Allah atas seluruh kenikmatan yang saat ini kita nikmat. Padahal cuma satu. Bayangkan mari Bapak Ibu malam hari ini 99 yang sedang Allah siapkan buat kita nanti di akhirat itu. Makanya wajar nggak Rasul mengatakan fil jannati laisa fil jannati syai'un yushabbihu ma fid dunya ilal qalil. Di surga tidak ada yang sama dengan apa yang ada di dunia kecuali namanya saja. Wajar nggak Rasul bilang begitu, Ustaz? Karena nilainya betul-betul tidak sama. Dunia itu rahmatan wahidatan, satu. Akhirat itu tis'una wa tis'in rahmah, 99 rahmat. Mudah-mudahan Bapak Ibu kita termasuk hamba-hamba Allah yang dengan satu rahmat ini mengantarkan kita mendapatkan 99 kelak di akhirat. Amin ya Allah. Amin. Karena di luar sana Bapak Ibu sekalian banyak orang yang ngejar satu. Tetapi mereka rela untuk menghancurkan masa depan mereka untuk mendapatkan yang 99. Naudzubillah. Ya. Ngeri ya, Ustaz ya. Orang korupsi sampai miliaran, triliunan begitu ya. Naudzubillah. Mereka adalah orang-orang yang ngejar satu, tetapi menghancurkan masa depan mereka untuk mendapatkan yang 99. Kenapa kita semua tidak korupsi, Bapak Ibu? Nggak ada kesempatan. Bukan, Bos. Karena kita punya iman, gitu ya. Kan ada yang ditanya Ustaz Adri, Bapak Ibu benci koruptor? Benci, kenapa? Tuh ngajak. Alhamdulillah. Masya Allah, Bapak Ibu sekalian ya. Mudah-mudahan dengan yang satu ini, betul-betul kita senantiasa dibimbing, diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi kendaraan agar kita bisa sampai ke nikmat yang sedang Allah siapkan buat kita kelak di akhirat. 99 Bapak Ibu sekalian. Masya Allah. Makanya saya punya kajian Ustaz Adri. Nanti ada kajian khusus. Kalau Allah sudah jatuh cinta kepada seorang hamba, Allah akan jaga akhiratnya Ustaz. Kenapa? Karena Allah tahu di akhirat itu Bapak Ibu sekalian tidak sebanding dengan apa yang ada di dunia itu. Makanya kalau Allah sudah jatuh cinta kepada seorang hamba, kadang Allah ambil sebagian dunianya untuk Bapak Ibu sekalian menyelamatkan masa depan akhiratnya itu. Insyaallah. Ya. Kadang Allah ambil sebagian dunianya untuk menyelamatkan masa depan akhiratnya. Namun kalau Allah sudah istidroj, sudah tidak peduli dengan seorang hamba, Allah buka pintu dunianya agar dia sama sekali menutup pintu akhiratnya. Allah buka pintu dunianya agar dia bisa menghancurkan pintu akhiratnya. Na'udzubillahi min dzalik. Ada pertanyaan sensitif Bapak Ibu sekalian. Tadi dunia berapa? 1, akhirat 99. Kalau begitu setuju nggak dengan perkata-kata dunia akhirat harus seimbang? Kira-kira setuju Bapak Ibu? Terkontradiksi Ustaz. Kenapa saya sampaikan di malam hari ini? Bapak Ibu lihat Pak, di media sosial betapa banyak orang-orang yang orang-orang memotivasi kita seimbangkan dunia akhirat, seimbangkan dunia akhirat.
Itu ratusan tulisan Bapak Ibu sekalian. Di Ustadz Google, di Kiai Haji Yaho itu ya. Itu banyak itu. Mana mungkin kita menyeimbangkan dua nilai yang tidak seimbang. Kalaulah dunia 50, akhirat 50, wajar kita mengatakan seimbangkan dunia akhirat. Namun Rasul menjelaskan kepada kita, dunia itu satu, akhirat itu 99. Lalu kenapa kita berusaha untuk menyeimbangkan dua nilai yang sama sekali tidak seimbang? Betul Bapak Ibu? Makanya mohon maaf saya katakan, orang yang nggak cerdas adalah orang yang menyeimbangkan dua hal yang tidak seimbang. Ustadz, bagaimana tuh? Caranya adalah petunjuk dari Syekh Imam Al-Ghazali. Maksimalkan dunia ini untuk kepentingan akhirat kita. Karena Ali Imran 185 mengatakan kepada kita, cara terbaik untuk mendapatkan surga adalah dengan memaksimalkan kehidupan dunia. Itu Bapak Ibu ya. Masya Allah. Mudah-mudahan kita semua adalah hamba-hamba Allah yang senantiasa dijaga masa depan akhirat kita ya. Keberlimpahan tak pantas disebut dengan kebahagiaan kalau tidak mengantarkan kita pulang ke surga. Sebaliknya musibah-musibah dalam hidup ini tak pantas disebut penderitaan kalau semua itu cara Allah membuat kita semakin dekat ke pintu surga. Insyaallah. Saya ulang ya. Keberlimpahan di kehidupan dunia tak pantas disebut dengan kebahagiaan kalau tidak mengantarkan kita pulang ke surga. Dan sebaliknya, penderitaan, mohon maaf, musibah dan demi ujian tak pantas disebut dengan penderitaan kalau semua itu cara indah Allah untuk mendekatkan kita semakin dekat ke pintu surga. Pertanyaannya adalah Bapak Ibu, keberlimpahan yang menjauhkan kita dari surga atau musibah yang mendekatkan kita ke surga, mana yang dipilih? Pilih nomor 3, keberlimpahan yang membuat kita makin dekat dengan pintu surga. Saya biasa bantu Bapak Ibu, karena kalau dikasih pertanyaan malam-malam ini ya kerma tunduh, berat lagi ditanya ya, Masya Allah. Baik, Ibu dan Bapak yang Allah rahmati, tetapi ada masalah Ustaz Adri. Jadi saya katakan, dunia tadi berapa? Kata Rasul, rahmatan wahidatan, 1. Akhirat, bisa watisin, 99. Tapi ini masalahnya Bapak Ibu. Dunia itu darul gurur. Sedikit tapi jebakannya besar. Sementara akhirat darul guflah. Besar. Tapi kita daya ingatnya sedikit. Salam Bapak Ibu. Dunia itu sedikit tapi jebakannya besar. Akhirat itu besar tapi daya ingat kitanya sedikit. Saya tanya kepada Bapak Ibu, 24 jam dalam sehari, Bapak Ibu sekalian, mana yang paling banyak kita pikirkan, dunia atau akhirat? Dunia. Ya kan ngejebak banget Bapak Ibu. Ya. 24 jam dalam sehari Bapak Ibu sekalian. Mana yang paling menggelisahkan dan menyedihkan hati kita, urusan dunia, urusan akhirat? Dunia. Ya dulu. Nah ini jebakannya Bapak Ibu ya gitu. Makanya wajar ulama mengatakan ad-dunya darul gurur wal akhirah darul guflah. Dunia itu sedikit tapi sering menjebak orang dan jebakannya besar. Namun akhirat itu besar tapi daya ingat kitanya sedikit. Kita sering melupakan yang besar. Betul ya? Dan 24 jam hati kita, pikiran kita disibukkan untuk yang kecil ini. Nah ini Bapak Ibu masalah kita ya. Mohon maaf, kajian malam hari ini hanya muhasabah saja ya, terkait dengan bagaimana cara kita menyikapi kehidupan dunia dan akhirat. Ya. Bapak Ibu yang Allah rahmati dan Allah berkahi. Ini alasan yang keberapa tadi? Yang kedua. Sekarang yang ketiga, Ustaz. Kenapa tema kita malam hari ini adalah merancang, merencanakan, dan mendesain masa depan kebahagiaan akhirat kita? Tadi yang pertama, karena kehidupan yang sebenarnya adalah kehidupan akhirat. Dan kebahagiaan sesungguhnya adalah kebahagiaan akhirat. Ya. Kata Rasulullah SAW. Alasan yang kedua adalah karena di surga
tidak ada yang sama dengan apa yang di dunia kecuali namanya saja. Jauh lebih indah Bapak Ibu sekalian. Makanya tolong jawab dengan jujur Bapak Ibu. Andaikan malam hari ini saya ajak Bapak Ibu jalan-jalan ke akhirat dan melihat indahnya surga. Kemudian dikembalikan ke dunia. Kira-kira ketika melihat dunia kita bilang apa Ustadz? Bila. Saya ulang kembali ya. Malam hari ini Bapak dan Ibu saya ajak jalan-jalan ke akhirat dan melihat indahnya surga. Setelah itu dikembalikan ke dunia, kemudian melihat dunia. Kira-kira apa yang akan kita katakan tentang dunia? Dunia tidak ada artinya. Nggak ada apa-apanya. Ya, dunia tidak. Gitu kan? Kenapa saat ini kita betul-betul terpesona dengan dunia? Karena kita belum melihat keindahan Surga. surga Bapak Ibu. Ya, Masya Allah itu ya. Kalau kita sudah lihat surga, kembali ke dunia, kita bilang apa? Dunia itu nggak ada apa-apanya itu. Ya. Nah, Tidak begitu Bapak Ibu sekalian ya. Kalau ibu-ibu sudah melihat tampannya Yusuf, ketika lihat suami bilang apa? Nggak ada apa-apanya. Masya Allah Bapak Ibu sekalian ya. Nah ini Bapak dan Ibu, kenapa saya bawa ajak-ajak? Karena saya punya lembaga training namanya MDA ya, Majelis Darul Akhirat, dan kita punya pelatihan namanya wisata kampung akhirat Bapak Ibu sekalian ya. Bagaimana cara kita mencerdaskan urusan akhirat kita agar dua persoalan saat seseorang makin cerdas akhiratnya, semakin akan merasa cukup dengan dunianya dan semakin semangat menyiapkan bekal untuk pulang ke akhiratnya itu. Itu dua kebaikan kalau kita semakin cerdas untuk urusan akhirat. Makin cukup dengan dunia dan makin semangat menyiapkan bekal pulang ke akhirat. Baik, sekarang yang ketiga Bapak Ibu sekalian. Ini masih alasan-alasan ya, kita belum membahas tentang bagaimana cara kita merencanakan masa depan kebahagiaan akhirat kita. Alasan yang ketiga, kenapa kita harus sudah mulai membicarakan tentang kebahagiaan akhirat yang selama ini kita disibukkan untuk memikirkan bagaimana kebahagiaan dunia. Betul Bapak Ibu ya? Kita harus sudah mulai merencanakan kebahagiaan akhirat sebagaimana selama ini kita terus disibukkan merancang kebahagiaan dunia. Kita harus sudah mulai merencanakan bagaimana mati enak. Sebagaimana selama ini kita sering terus merencanakan bagaimana hidup enak. Betul ya? Karena khawatir Bapak Ibu, ketika kita terlalu sibuk untuk merencanakan kebahagiaan dunia kita, kita lupa untuk mulai merancang dan merencanakan kebahagiaan akhirat kita. Alasan yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, apa kata para ulama dalam tafsir Al-Muyassar ini? Karena kehidupan dunia dan kehidupan akhirat, kenikmatannya itu berbeda. Dunia itu 3 cirinya, Ustaz. Qalilun, tangkoti, watazul. Sementara akhirat itu, Bapak Ibu sekalian, ya, khairun, kemudian tastakiruna, ya, wal wadar qarar, ya, kata para ulama itu, mohon maaf, la tangkoti wala tazul. Nikmat dunia itu sedikit, mengurang, kemudian menghilang. Sementara kenikmatan akhirat itu besar, tidak akan pernah ada yang berkurang, dan abadi selamanya. Baik, Bapak Ibu kita lihat. Kenikmatan dunia itu karakternya 3. Sedikit, berkurang, kemudian menghilang. Sementara kenikmatan akhirat itu khair, banyak, tidak akan pernah ada yang berkurang, dan abadi selamanya. Kira-kira kita lebih fokus kemana Ustadz? Ke yang sedikit, berkurang, dan menghilang? Atau kepada yang banyak yang tidak akan pernah berkurang dan abadi selamanya? Iqbal Basuna begini ya, kermah, kan ada kernya. Kermah sedikit, mengurang, kemudian hilang. Makanya apa kata Rasulullah? Aksiru dzikra hadimin ladat. Ingatlah dengan penghancur dan penghilang segala kenikmatan. Apa namanya? Kematian, Bu.
Kematian adalah momentum di mana semua nikmat yang Allah berikan di kehidupan dunia semuanya hilang, Bapak Ibu. Betul ya? Yang pertama sedikit. Tadi sudah kita bahas di poin kedua. Yang kedua itu berkurang. Apa kata Allah? Tsumma ja'ala min ba'di quwwatin du'fan wa syaiban. Nikmat-nikmat yang Allah berikan di kehidupan kita, semakin bertambah usia kita, semakin banyak yang mengurang dan menghilang. Wa ma nu'ammirhu nunakkishu. Semakin lama kita ada, sudah 40 tahun ke sana, Sadadri, itu makin banyak yang menghilang di nikmat yang sudah Allah berikan di kehidupan kita. Nikmat ini hilang, nikmat itu hilang, nikmat ini hilang. Bahkan nanti kematian penghilang semua nikmat. Sebelum kematian datang menghilangkan semua nikmat, siapapun yang sudah usia 40 tahun ke atas, itu adalah momentum di mana Allah pelan-pelan satu persatu mengambil nikmat-nikmat itu. Kulit sudah mulai yang tadinya kencang sudah mulai ngeriput. Wajah yang tadinya imut-imut sudah mulai amit-amit. Fisik yang tadinya prima sudah mulai melemah, Bapak Ibu sekalian. Sudah tidak boleh banyak makan karbohidrat. Sudah tidak boleh banyak makan kolesterol. Sebuah banyak nikmat yang sudah Allah ambil. Tsumma ja'ala min ba'di quwwatin du'fan wa syaiban. Rasa Bapak Ibu ya? Masya Allah itu. Walaupun Bapak Ibu, saya tadi malam kajian di Bukit Kopo ya sampai jam 10:30 itu ada tablik akbar Ustaz Adri. Saya katakan begini. Tidak ada momentum usia yang paling membahagiakan itu kecuali ketika kita sudah menua. Itu momentum usia yang paling membahagiakan, itu hari tua Bapak Ibu. Pertanyaannya, kenapa hari tua itu adalah momentum usia yang paling membahagiakan? Satu, karena Allah sudah mengistirahatkan kita dari segala kemaksiatan. Betul ya? Karena Allah sudah mengistirahatkan kita dari banyak kemaksiatan. Usia tua itu Bapak Ibu. Sudah banyak yang jadi alumni dalam kemaksiatan. Sudah banyak dosa yang kita tinggalkan gara-gara hari tua. Ada nggak orang yang bilang begini, Ustadz, bukan tidak mau, tapi sudah tidak kuat. Ada nggak Ustadz itu? Itu ada. Itu hari tua. Ustadz, saya sudah hoyong, tapi tos isin. Itu ada Bapak Ibu. Maka hari tua itu Allah buktikan tanda cintanya, menghentikan kita dari segala kemaksiatan. Saya yakin Bapak Ibu di sini yang sudah mulai 40 tahun ke atas, sudah banyak yang menjadi alumni dalam episode-episode kemaksiatan. Sudah berhenti ini, sudah berhenti ini, sudah berhenti ini. Betul kan? Ini yang paling membahagiakan Bapak Ibu. Karena kita sudah diistirahatkan dari banyak kemaksiatan. Bahagia Bapak Ibu hari tua itu. Yang kedua, kenapa kita, Bapak Ibu sekalian, harus bahagia ketika kita sudah mulai menua? Yang kedua, karena kita sudah sangat dekat dengan penghubung segala kenikmatan. Karena kita sudah qarib, sudah sangat dekat dengan penghubung segala kenikmatan. Saya tanya Bapak Ibu, apa yang disebut dengan penghubung segala kenikmatan? Apa itu? Apa yang disebut dengan penghubung segala kenikmatan? Yaitu kematian. Ulama mengatakan, al-mautu yassiluna ila kullin ni'am. Kematian itu penghubung kita dengan segala kenikmatan. Bapak Ibu, setelah meninggal, kita akan mendapatkan nikmat kubur. Kita akan bertemu Rasul di Telaga Haud. Kita akan melihat wajah Allah. Kita akan mendapatkan surga. Dan bertemu kembali dengan orang-orang yang kita cintai, yang terpisahkan oleh kematian di dunia. Betul? Semua kenikmatan ini, kata para ulama, tak mungkin kita dapatkan sebelum datang kematian kita. Makanya, penghubung dengan segala kenikmatan itu bernama kematian. Setelah mati, kita mendapatkan nikmat kubur. Bertemu baginda nanti di Telaga Haud. Melihat ru'yatullah, melihat wajah Allah. Kemudian mendapatkan surga dan al-haqna bihim dzurriyyatahum. Bertemu kembali
dengan orang-orang yang kita cinta kelak di surga. Semua itu tak mungkin kita dapatkan sebelum datang kematian. Dan hari tua adalah usia yang sudah sangat dekat dengan penghubung segala kenikmatan itu. Makin bahagia Bapak Ibu hari tua atau makin rudet? Nah, pertanyaannya, Sadabri, kalau kematian itu menghubungkan kita dengan segala kenikmatan tadi, bertemu Rasul, melihat wajah Allah, bertemu orang-orang tercinta, dan sebagainya, berarti kematian itu dirindukan, ditakutkan. Saya yang ketiga katanya. Bapak Ibu ya, apa kata para ulama itu? Kemaksiatan mengubah perasaan dari rindu menjadi takut dengan kematian. Barusan saya, Bapak Ibu, dari habis acara ke rumah, saya habis Isya itu pakai mobil untuk ngejar kajian kita di rumah, agak macet tadi. Saya mendengarkan tausiah dari Agim itu, Masya Allah, tentang bab kematian. Ya. Kata beliau itu, orang yang makin banyak dosa, itu makin khawatir datang kematian. Betul ya? Kalau orang masih bergelimang dan kemaksiatan, itu makin takut untuk didatangi dengan kematian. Maka Bapak Ibu, kemaksiatan itu bisa mengubah perasaan rindu menjadi takut dengan kematian. Ustadz, boleh merindukan kematian? Boleh, itu tanda keimanan. Namun tidak boleh meminta kematian, itu tanda keputusasaan. Boleh nggak bilang begini, ya Allah pundut abdi, boleh nggak Sadabri? Ya Allah segera ambil nyawaku, boleh? Tidak boleh, Bapak. Tidak boleh. Kenapa? Itu tanda keputusasaan. Tetapi setiap orang beriman, kenapa ada rindu kematian? Karena mereka akan berpindah dari kehidupan dunia yang sedikit ini, yang sempit ini, ke kehidupan yang sangat lapang, yang sangat luas, yaitu akhirat itu ya. Masya Allah Bapak Ibu sekalian. Coba saya tanya kepada Bapak Ibu. Ada nggak ibadah itu yang berat yang tak mungkin kita lakukan? Ada nggak Bapak Ibu sekalian? Ibadah itu yang berat yang tak mungkin kita lakukan? Tidak ada. Karena Allah mengatakan la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak membebani kita dengan perintah di luar kemampuan kita untuk melaksanakannya. Artinya tidak ada perintah Allah yang berat. Pertanyaan saya kepada Bapak Ibu, kalau tidak ada perintah Allah yang berat, lalu kenapa kita sering merasa berat? Ngaji berat, Ustadz. Tahajud jam 3 berat. Subuh berjamaah ke masjid, rudet. Sadabri ya? Baca Al-Quran, langsung nyeri cangkeng. Bapak Ibu. Kalau ibadah itu tidak ada yang berat, dan Allah sampaikan itu dalam Al-Quran, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Aku tidak pernah membebani Anda dengan perintah-perintah di luar kemampuan Anda melaksanakannya. Bahkan kalau Anda merasa berat, ya, fisik itu, aku ringankan perintah itu. Sholat sambil berdiri, ketika tidak bisa berdiri, duduk, ketika bisa tidak duduk, berbaring. Itu kan? Tidak ada perintah Allah yang berat. Pertanyaannya, ketika tidak ada perintah Allah yang berat, lalu kenapa kita sering merasa berat ketika melaksanakan ibadah yang tidak berat itu? Jawabannya kata Ibnu Qayyim, Ustaz, ujung-ujungnya anggar, dosa. Dosa lah yang memberatkan perintah Allah yang sebenarnya tidak berat. Maka apa kata para ulama? Kalau Bapak Ibu ingin tahu sebanyak apa dosa kita, maka lihatlah perasaan kita ketika berbuat ketaatan, ringan atau berat. Salah ya? Kalau Bapak Ibu ingin tahu sebanyak apa dosa kita saat ini kepada Allah, maka lihatlah perasaan kita ketika berbuat ketaatan, ringan atau berat. Karena kata Ibnu Qayyim dalam kitab beliau, Ad-Da'u wad-Dawa, mengatakan bahwa dosa itu dha'ful amal, memberatkan ibadah. Coba saya tanya kepada Bapak Ibu sekalian ya. Mohon maaf kalau pertanyaan malam-malam banyak bertanya. Sampai kapan kita harus ibadah? Karena pasti ada batasnya. Apakah ibadah ada batasnya? Ustaz? Ada, Ustaz. Ada, itu Al-Hijr ayat 99. Itu batasan ibadah. Wa'bud rabbaka hatta yatiyakal yakin. Beribadahlah sampai itu. Kan ini batas tuh. Sampai kapan?
sampai datang kematian. Itu batas istirahat kita dari ibadah. Nah, ketika belum sampai kepada batas kematian, maka kita tidak boleh menghentikan ketaatan. Karena kita boleh menghentikan ketaatan ketika sudah datang kematian. Namun, kenapa banyak orang yang sudah berhenti ketaatannya sebelum datang kematian? Ujung-ujungnya tetap dosa. Dosa lah yang menghentikan kita dari ketaatan sebelum datang kematian. Padahal seorang mukmin tidak boleh menghentikan ketaatan sebelum datang kematian. Namun dosa bisa menghentikan kita dari ketaatan sebelum datang kematian. Ya. Ini Bapak Ibu ya, yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Makanya siapapun yang sudah mulai 40 tahun ke atas harus sudah merasa bahagia, sudah banyak istirahat dari banyak kemaksiatan, dan sudah sangat dekat dengan penghubung segala kenikmatan, yaitu kematian. Iya. Tapi ada Ustadz, makin sepuh akan makin banyak khawatir, bukan makin bahagia. Tetapi materi saya salah ya, saya sampaikan saat ini karena bapak-bapak ibu-ibu di sini kan masih sepentin ya gitu. Belum saatnya bahasan kayak begini. Baik. Nah, ini Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, tentang kenapa kita harus sudah mulai merencanakan kenikmatan kebahagiaan akhirat. Karena ada 3 ciri yang berbeda antara kenikmatan dunia dan kenikmatan akhirat. Kenikmatan dunia sedikit mengurang dan menghilang. Kata Rasulullah, senantiasa harus ingat dengan segala penghilang segala kenikmatan. Ya. Kemudian, Bapak Ibu sekalian, sementara kenikmatan akhirat itu besar, kemudian tidak akan pernah berkurang, dan abadi selamanya. Betul ya? Masya Allah. Ini Bapak dan Ibu yang Allah rahmati dan Allah berkahi, poin nomor 3. Ya. Kita lanjut kembali. Nah, Bapak Ibu, ini poin nomor 4. Hadis Rasulullah riwayat Imam Muslim. Hadisnya panjang, saya bagi 2, Ustaz Adri. Kenapa kita harus sudah mulai merencanakan masa depan akhirat kita? Karena hadis Rasulullah ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Bapak Ibu sekalian? Yu'ta bi an'ami ahli dunya min ahli nar yaumal qiyamah. Payus bagu finnari sidbotan. Lihat Bapak Ibu. Didatangkan orang yang paling bahagia di dunia, tapi masuk neraka gitu loh, Ustaz. Jadi dia punya segalanya di dunia, tapi masuk neraka. Kemudian kemudian Bapak Ibu mendapatkan panas api neraka sesaat gitu loh, Ustaz. Sedikit gitu. Ya. Yuqalu yabna Adam hal ra'aita khairan qattun ma marra bika na'imun qattun fayaqulu la wallahi ya Rabb. Apa kata Allah? Wahai anak Adam, ya. Apakah di dunia kamu itu pernah mendapatkan kebahagiaan? Apa kata dia? La wallahi ya Rabb. Tidak pernah ya Allah. Coba lihat Bapak Ibu sekalian. Di dunia dia itu orang yang paling punya segalanya, paling bahagia, masuk ke neraka dan disiksa sekali saja. Oleh kata Allah, apakah kamu pernah bahagia di dunia? Dia mengatakan tidak pernah. Lihat itu. Lihat yang kedua, Bapak Ibu sekalian, Ustaz Adri. Kemudian didatangkan orang yang paling besar musibahnya di dunia, tapi masuk surga. Dia orang yang paling berat ujian hidupnya dan paling besar musibahnya di dunia. Namun dia masuk surga. Kemudian mendapatkan kenikmatan surga sesaat. Dan Allah berkata kepada dia, Yabna Adam, hal ra'aita busan qattun, hal marra bika syiddatun qattun. Apakah kamu di dunia itu pernah menderita? Dia bilang, la wallah ya Rabb. Tidak pernah ya Allah. Coba bayangkan. Saya bertanya kepada Bapak Ibu, kenapa sampai terjadi hadis ini?
orang yang paling punya di dunia masuk neraka ketika ditanya, apakah kamu selama di dunia pernah bahagia? Dia bilang tidak pernah. Kemudian orang yang paling banyak musibah di dunianya masuk surga dan ditanya oleh Allah, apakah kamu pernah menderita di dunia? Dia bilang tidak pernah. Kira-kira kenapa Bapak Ibu sekalian? Ini menunjukkan Bapak Ibu bahwa apa ya? Penjelasan para ulama itu, jadi berpuluh-puluh tahun kita bahagia di dunia, masuk neraka, nanti di sana Bapak Ibu kita pasti akan merasa tidak pernah bahagia loh di dunia itu. Itu ngerinya neraka itu. Dan berpuluh-puluh tahun kita menderita di dunia, kemudian masuk surga, dan ketika di surga kita lupa pernah menderita di dunia loh Ustaz. Sampai dia bilang, apakah pernah menderita di dunia? Tidak pernah itu. Hebatkah surga ini Ustaz? Sampai melupakan memori penderitaan kita di dunia. Dan ulama mengatakan itulah yang disebut dengan indahnya surga dan ngerinya neraka itu. Nah, makanya apa kata ulama tadi? Jangan pernah main-main dengan hidup ini. Karena Allah sudah menyiapkan surga dan neraka pun tidak main-main. Ya Bapak Ibu ya. Makanya saat ini Ustadz, siapa yang diuji dengan banyak ujian, kemudian bersabarlah. Karena ketika kita nanti ke surga, kita tidak akan pernah merasa bahwa kita pernah diuji dengan ujian yang berat ini. Betul nggak Ustadz? Insya Allah itu ya. Bahkan Rasul dalam sebuah hadis mengatakan apa Bapak Ibu? Inna idomal jazai ma'idomil balai. Besarnya sebuah ganjaran sangat bergantung kepada beratnya sebuah ujian. Ketika kita diuji oleh Allah dan ujian yang berat, itu tanda bahwa Allah sedang ingin memberikan balasan ganjaran yang besar. Saya ulang Bapak Ibu ya. Rasul mengatakan besarnya sebuah ganjaran sangat bergantung kepada beratnya sebuah ujian. Ulama pun mengatakan al-ujroh biqadri masyaqqah. Pahala itu sangat bergantung tingkat kesulitannya. Semakin sulit, semakin besar pahalanya. Maka siapapun yang saat ini sedang diuji oleh Allah dan ujian yang sangat berat, itu tanda Allah sedang ingin memberikan pahala yang sangat besar. Besar. Saya tanya Bapak Ibu, ingin pahala besar atau pahala kecil? Besar. Kalau begitu ingin diuji dengan ringan atau ingin berat? Ringan, sudah gitu ya. Kita suka salah. Nah ini ya Bapak dan Ibu yang Allah rahmati dan Allah berkahi, terkait dengan nomor 2 ya. Masya Allah Bapak dan Ibu sekalian. Terkait dengan poin nomor 4 gitu. Poin nomor 4. Baik. Sekarang kita masuk Ibu dan Bapak sekalian ke poin nomor 5. Nah ini Ustaz. Saya langsung ke hadisnya saja ya. Ke ayatnya saja. Oke, ke penjelasan para ulama Pak Ibu sekalian. Kenapa kita harus sudah mulai merancang masa depan kebahagiaan akhirat kita? Maka siapapun yang sudah mulai merancang kebahagiaan akhiratnya, maka Allah akan bahagiakan dunianya. Bapak Ibu coba kita lihat ya di surah Asy-Syura ayat 20. Barang siapa menghendaki keuntungan akhirat, kami akan tambahkan keuntungan baginya di dunia, Ustaz. Dan barang siapa menghendaki keuntungan di dunia, kami akan berikan sebagiannya saja. Sebagian loh. Dan dia tidak akan mendapatkan bagian nanti di akhirat, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Bapak Ibu, kenapa kita harus sudah mulai merancang kebahagiaan akhirat kita agar Allah memberikan kebahagiaan dunia kita? Karena Allah mengatakan di surah Asy-Syura ayat 20, siapa yang menghendaki keuntungan akhirat, kami tambahkan keuntungannya di dunia, Ustaz. Dan siapa yang menginginkan keuntungan dunia,
kami kasih sebagiannya saja, dan kami tidak akan pernah berikan bagian nanti di akhirat. Demi Allah, Bapak Ibu sekalian, apa kata Ustaz Rotib An-Nablusi? Manusia itu makhluk yang sangat unik. Kenapa disebut unik? Innal insana liyus'ida bi ta'atillah wa yusqa bi ma'siyatihi. Ini letak keunikannya. Manusia itu, Ustaz, hanya bisa bahagia ketika dia itu ibadah, dan dia akan gelisah ketika dia itu bermaksiat. Itu manusia. Bapak Ibu, manusia itu hanya akan bahagia ketika dia ibadah, dan dia akan bergelisah ketika dia berbuat maksiat. Itu keunikan manusia. Bapak Ibu coba lihat dalam Al-Quran. Letak kebahagiaan hidup kita sangat bergantung kepada keindahan ketaatan kita. Betul ya? Dan Allah mengatakan di suatu hal 124, barang siapa yang banyak berbuat kemaksiatan, fa'inna lahu ma'isyatan dongka, maka dia tidak akan pernah menemukan ketenangan itu. Itu unik manusia itu, Bapak Ibu. Kalau makhluk Allah yang lain, kalau binatang itu berbuat buruk, Bapak Ibu, tidak akan pernah gelisah gitu ya, tidak akan pernah resah gitu. Santuy we gitu. Tapi manusia nggak bisa. Makanya kata Ibnu Abbas, lil hasanah al-itminan was-sai'ah ar-raibah. Ketaatan itu menenangkan, dan kemaksiatan itu menggelisahkan. Makanya Bapak Ibu, siapa yang ingin menemukan hati yang penuh dengan ketenangan, rasa yang penuh dengan ketentraman, hidup yang penuh kebahagiaan, bukan ditentukan oleh keberlimpahan, tetapi dari keindahan kita dalam ketaatan kepada Rabb kita, Ustaz. Itu rumus Al-Quran. Makanya kenapa Rasul disebut laki-laki yang paling bahagia oleh seorang pakar sejarah Islam dunia, Dr. Ali As-Salabi. Anna Muhammadan asqalu. Anna Muhammadan as'adur rajul fil alam. Muhammad itu, kata beliau, lelaki terbahagia di dunia. Kenapa Bapak Ibu? Karena memang kebahagiaan bukan ditentukan oleh keberlimpahan, tetapi ditentukan oleh keindahan kita dalam membangun ketaatan kepada Rabb kita. Semakin taat, kata Ibnu Abbas, semakin tenang perasaan kita. Semakin banyak salah, semakin bergelisah hati kita. Itulah keunikan manusia, Bapak Ibu. Makanya Ustadz Adri, orang yang berbuat salah, orang berbuat dosa, itu bukan tenang. Dia sedang berjuang menyembunyikan kegelisahan itu. Betul ya? Sedang menyembunyikan kekhawatiran itu. Saya tanya Bapak Ibu, apakah orang yang korupsi tenang hidupnya? Gak. Khawatir ketahuan KPK, khawatir BPK, Bapak Ibu. Dia isi hidupnya dengan begitu itu. Masya Allah ya. Apakah orang seperti ini tenang? Enggak. Makanya siapapun ingin bahagia, indahkan ketaatan. Ya. Saya tanya Bapak Ibu, ada enggak yang berlimpah tidak bahagia? Banyak. Ada enggak yang tidak berlimpah bahagia? Banyak. Pilih mana? Nomor 3 tetap. Berlimpah dan penuh kebahagiaan. Baik, ini Bapak dan Ibu ya, yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, terkait dengan 5 alasan kenapa kita harus sudah mulai merencanakan masa depan akhirat kita. Kata para ulama, 1, karena kebahagiaan yang sebenarnya itu nanti kebahagiaan di akhirat. Yang kedua, karena di surga tidak ada yang sama dengan apa yang di dunia, kecuali namanya saja. Yang ketiga, nikmat di dunia itu sedikit berkurang menghilang. Sementara akhirat itu besar, tidak akan pernah mengurang dan abadi selamanya. Yang keempat, Bapak Ibu sekalian, ternyata kenikmatan surga bisa menghilangkan penderitaan di dunia. Dan penderitaan di akhirat bisa menghilangkan memori kebahagiaan di dunia itu. Hadis Rasulullah Muslim kan? Dan yang kelimanya, siapa yang fokus merancang kebahagiaan akhirat, Allah akan bahagiakan kehidupan dunianya. Lihat Bapak Ibu dari setiap ayat, setiap kerapihan kita dalam ibadah, selalu ada banyak kebaikan yang Allah berikan di kehidupan kita. Yumatikum mataan hasanah, kata Allah di beberapa ayat di dalam Al-Quran. Ya. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, siapa yang ngejar akhirat, dia akan dapat dunia. Siapa yang ngejar dunia, tak akan dapat akhirat. Bahkan siapa yang ngejar dunia pun tidak akan dapat dunia.
Karena kebaikan dunia kita sangat bergantung kepada kerapian urusan akhirat kita. Ya. Tetapi Bapak Ibu sekalian, untuk mendapatkan kebahagiaan akhirat ini, kendaraan kita cuma satu, yaitu dunia. Maka Bapak Ibu, dunia jangan dijadikan tujuan, tetapi kendaraan untuk mengantarkan kita pulang bahagia nanti di akhirat. Ini Bapak Ibu ya, yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, terkait poin pertama tentang bagaimana cara kita merencanakan kebahagiaan akhirat. Nanti di pertemuan kedua, bagaimana cara kita merencanakan kebahagiaan akhirat. Ini baru satu episode, dan kita nanti tunggu episode berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Nanti saya persilakan. Baik, syukran jazakallah Ustaz atas materinya. Alhamdulillah sangat membuka sekali ya cara berpikir kita. Mengapa kita harus merencanakan kehidupan akhirat dengan tidak menunda-nunda, harus sekarang. Dan ini baru masuk pendahuluan sepertinya Ustadz ya. Nah, ini baru dikemukakan beberapa poin alasan kenapa harus akan kehidupan akhirat. Nah, insya Allah pada bulan yang akan datang kita akan masuk kepada bab selanjutnya. Baik Ustadz. Baik Ustadz, mohon izin, kita ada waktu kurang lebih sekitar 10 menit sebelum tutup dengan doa. Mohon izin, saya akan membacakan barangkali 2 atau 3 pertanyaan. Ini saya akan pilih secara acak barangkali ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini panjang-panjang tulisannya Ustaz. Baik, siapa dari enggak ada berapa pertanyaan sih? Pertanyaan dari Ibu Lia Mulyanti nih. Assalamualaikum, izin bertanya. Kehidupan di dunia itu hanya sesaat, dan di akhirat akan abadi, itu sama-sama tadi disampaikan Ustadz, kita meyakini ya. Tetapi kita belum merasakan kehidupan akhirat. Jadi hanya mengejar dunia karena itu yang kita rasakan sekarang. Bagaimana upaya kita untuk menyadarkan diri kita untuk mencapai kehidupan abadi akhirat? Jawabannya nomor 4 Ustadz tadi ya. Iya. Iya Ustadz Adri, makanya kan gini ya Ustadz ya. Ulama kita kan mengatakan dalam kitab Isa Qardawi mengatakan di Al-Ilman wal Hayat itu mengatakan bahwa kematian itu adalah guru terbaik dan nasihat terindah di kehidupan. Sesaat kita melupakan kematian, kita sedang kehilangan guru terbaik dan nasihat terindah dalam kehidupan. Kan begitu Ustaz ya. Nah, menarik, Rasul mengatakan perbanyak ingat kematian. Kan hadisnya begitu Ustaz ya. Perbanyak ingat kematian. Kenapa kita harus memperbanyak ingat kematian, Bapak Ibu sekalian? 2 alasannya. Untuk menghadirkan perasaan cukup dengan dunia, agar kita tidak kembali, agar kita tidak mudah menghalalkan segala cara. Dan yang kedua, kenapa kita senantiasa ingat dengan kematian? Untuk memaksimalkan ya bekal-bekal kepulangan kita. Gak mungkin orang itu akan rapih dunianya kalau dia tidak cerdas ingat tentang akhiratnya itu, dan nggak mungkin sempurna dan indah menyiapkan bekal kepulangannya kalau sering melupakan tentang kematiannya, ya kan? Ini Bapak Ibu sekalian. Nah, Ustadz, gimana caranya tuh supaya kita senantiasa ingat kematian, Bapak Ibu? Karena manusia itu, saya tanya Bapak Ibu, kita ingat kematian sehari berapa kali? Ketika Rasul suruh kita harus banyak ingat, kita ingat sehari berapa kali soal kematian? Paling kadang sering lupa Ustadz. Kecuali kalau lihat yang tabrakan, mungkin saja orang yang meninggal di rumah sakit. Selain itu mah kita kadang tidak ingat kematian, lagi di mall ya. Jarang ingat kematian, lagi arisan seblak Bapak Ibu. Jarang ingat kematian itu. Nah, bagaimana caranya Bapak Ibu sekalian? Caranya adalah jangan pernah lepas dari Al-Qur'an. Setiap lembar dalam Al-Qur'an selalu ada ayat-ayat yang berbicara tentang ketidakabadian dunia ini, Ustadz Adri. Saya katakan, wallah, hampir setiap halaman di dalam Al-Quran selalu ada ayat-ayat yang berbicara tentang ketidakabadian dunia ini. Pertanyaannya,
Kenapa Allah meletakkan banyak ayat, hampir setiap halaman tentang ketidakabadian dunia ini? Agar kita senantiasa terus diingatkan tentang sebuah kepastian bernama kematian. Makanya Bapak Ibu saya tanya, Allah mengatakan di surat Al-Hijr itu, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kami turunkan Al-Quran dan kami akan menjaganya. Lihat Bapak Ibu. Kami turunkan Al-Quran, tetapi ayatnya inna nahnu nazzalna dzikra. Apa arti dzikra, Ustaz Adri? Hah? Dzikra apa artinya? Ingat kepada Allah, zikir. Dzikra itu kan pengingat kan? Ya, ingat. Pertanyaan saya, kenapa Al-Quran disebut pengingat? Peringatan. Ya. Kan nama Al-Quran itu ada banyak, Al-Kitab, Al-Dzikra, Al-Furqan kan? Nah, kenapa di ayat Al-Hijr ini Allah sebut Al-Quran dengan Al-Dzikra, pengingat? Karena manusianya Al-Insan, pelupa. Nah, itu. Sumyal insan di kasrotin nisyan. Kenapa manusia disebut dengan insan? Karena banyak lupa. Al-Quran pengingat karena manusianya pelupa. Makanya kalau manusia jarang bersama Al-Quran, pasti akan sering lupa. Nah sekarang bagaimana supaya kita tidak banyak lupa? Seringlah bersama pengingat, yaitu Al-Quran. Itu poinnya. Makanya di pertanyaan tadi, bagaimana caranya bisa supaya kita tuh belum merasakan akhirat, tetapi kita sudah cerdas saja. Dan akhirat ini, jangan pernah jauh bersama Al-Quran. Al-Quran satu kitab yang mencerdaskan kita tentang urusan akhirat yang saat ini kita belum bisa merasakannya. Tetapi bersama Al-Quran kita akan dicerdaskan untuk urusan itu, Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu berjauhan dengan Al-Quran. Maka pasti kita akan sering lupa dengan kehidupan ini. Lupa bahwa kehidupan ini, Bapak Ibu, ada misi, yaitu untuk ibadah. Kadang kita lupa bahwa nanti amal kita akan dihisab semuanya oleh Allah. Kadang kita lupa bahwa kalimat yang kita ucapkan itu dicatat 2 malaikat Allah. Kan gitu saja. Wa ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada kalimat yang meluncur di lisan kita kecuali semua dicatat 2 malaikat Allah itu. Dan nanti di akhirat semuanya akan diperiksa satu persatu. Kita lupa bahwa hidup ini sementara di dunia dan di akhirat nanti kita selamanya. Lupa-lupa ini, Bu, itu pasti sering terjadi kalau kita jarang bersama Al-Quran. Masya Allah itu. Walau alam bisa. Baik, syukran. Jazakallah, Ustaz. Pertanyaan berikutnya ini pertanyaan cukup sepertinya sangat dibutuhkan nih. Yang ditanyakan luar biasa, Ustaz. Dari Dr. Hasrini Romawi, Ustaz. Masya Allah, barakallahu. Beliau sedang menangani pasien. Untuk pasien depresi, Ustaz, yang kadang keinginan ingin bunuh diri dan tidak bisa ditahan. Kemudian pasien tersebut ingat bahwa ada nikmat kubur. Pasien tersebut semakin ingin mati saja, padahal sudah ingat karena nikmat kubur tersebut. Bagaimana nasihat yang baik yang diberikan kepada pasien tersebut untuk dapat bertahan dengan hidupnya pada pasien tersebut beriman dan melaksanakan ibadah. Baik, Bapak Ibu sekalian, ada seorang sahabat ketika Rasulullah SAW itu memberikan sebuah kesempatan. Siapa di antara kalian yang ingin surga seluas langit dan bumi? Ya saja. Seorang sahabat itu berdiri, kemudian dia meyakinkan kembali kepada Rasul, apakah benar bahwa saya bisa mendapatkan surga seluas langit dan bumi? Kata Rasul itu, na'am, iya. Dia ambil kurma di sakunya, Bapak Ibu sekalian, dia makan sedikit dan lemparkan yang banyaknya itu. Jadi dimakan sebagian, dilemparkan sebagian. Dan ulama-ulama kita memberikan syarah, yang dilempar lebih banyak daripada yang dimakan. Jadi kalau dimakan mungkin beberapa buah, yang dilemparkannya agak banyak gitu. Nah pertanyaan saya, Bapak, kenapa dia lemparkan kurma itu dan dia tidak makan? Luar biasa jawabannya. Karena untuk memakan semua kurma itu terlalu waktu yang panjang bagi saya untuk mendapatkan surga. Saking ingin ke surga dalam sebuah peperangan, sampai dia lemparkan kurma itu. Kalau saya harus makan semuanya, itu sungguh waktu yang terlalu lama bagi saya untuk mendapatkan surga. Bapak Ibu, kalau kerinduan kematian itu karena alasan kita ingin mendapatkan surga,
itu adalah masyru'iyah, dibolehkan. Itu nggak apa-apa, Ustaz. Tapi kalau kita ingin kematian itu gara-gara sebuah sikap keputusasaan, sebuah kelelahan dari ujian, sebuah patah harapan dari musibah-musibah yang ada, itulah yang diharamkan di dalam agama. Ya Allah, cabut nyawaku, saya sudah tidak kuat dengan ujian ini. Itulah yang disebut dengan, Bapak Ibu sekalian, orang-orang yang meninggal su'ul khotimah. Karena dia sudah menyerah, Bapak Ibu sekalian, dan ujian Allah, kemudian dia sudah berputus asa. Dan Al-Quran sebutkan, putus asa itu dari siapa? Dari syaitan itu. Ya Bapak Ibu ya. Makanya, kalau kita rindu kematian, Ustadz Adli, gara-gara Allah sudah siapkan surga buat kita. Tadi seperti sahabat tadi kan, pengen ke surga itu masyru'iyah. Tetapi ingin pulang ke akhirat gara-gara sudah tidak kuat dengan dunia. Nah, ini yang jadi masalah itu. Ini ulama menyebutnya dengan sikap su'ul ya, sikap buruk di akhir kehidupan. Nah, ini bagaimana cara menasihatinya, Pak Dokter ya? Ini menasihatinya Bapak Ibu banyak cara ya. Pertama, Ibu dan Bapak kita nasehatin. Terutama terkait dengan masalah musibah ini adalah yang paling mengena itu Al-Baqarah ayat terakhir. Allah tidak pernah memberi ujian di luar kemampuan. Ketika Allah memberikan ujian yang berat, berarti Allah sangat tahu dan sangat percaya kita lebih kuat mampu untuk menangani untuk menghadapi ujian itu. Wala tudlamuna fatila. Allah tidak pernah menzoliminya hambanya sedikit pun. Dan salah satu tanda Allah tidak pernah menzolimi adalah tidak memberikan ujian di luar kemampuan. Silakan sampaikan itu Bapak Ibu sekalian. Ya, itu sampaikan. Kemudian sampaikan hadis tadi. Ketika Allah memberikan ujian yang berat, itu sebenarnya Allah sudah memberikan pahala yang besar. Sampaikan kembali juga dengan hadis Rasul tentang bab sabar. In syi'ti sabarti walakil jannah. Ketika Anda diberikan ujian, kemudian bersabar, itu cara Allah untuk memasukkan kita ke surga tanpa hisab. Kalimat-kalimat ini kayaknya bisa membantu seseorang untuk semakin memperkuat ketahanan kesabarannya ketika menghadapi beratnya sebuah ujian. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, punten Bapak Ibu, orang yang sedang sakit itu kadang dia julumat, kadang imannya kadang agak melemah saja, pikirannya agak melemah begitu. Sehingga orang yang paham agama saja ketika diuji ujian yang berat kadang begitu. Ya Allah, terus tekiat, jadi gitu sadari ya. Saya sudah tidak kuat, saya sudah tidak kuat. Itulah fungsi di mana orang-orang yang terdekat itu terus menguatkan kesabaran. Kenapa Rasul mengatakan as-sabru dia, sabar itu adalah cahaya. Kenapa? Li'annal masaib dulumat, karena musibah itu kegelapan. Orang kalau kena musibah biasanya gelap mata Bapak Ibu. Sok poiken bahasa Sundanya itu. Dia nggak tahu harus bagaimana, dia tidak tahu harus melangkah kemana dan seterusnya. Orang kadang suka lemah pikirannya ketika dapat musibah. Makanya diperlukan samping kiri kanannya ada orang-orang yang terus menguatkan kesabarannya, menasehatinya ya ketika sakit itu Bapak Ibu ya. Makanya diperlukan di samping kita merecovery fisik juga harus merecovery mental saja. Karena ternyata kata Ibnu Qayyim, ketika orang direcovery mentalnya akan mempercepat kesembuhan fisiknya itu. Kisahnya adalah Nabi Yakub. Beliau itu buta karena bersedih dan sembuh butanya karena bahagia Bapak Ibu sekalian. Ini adalah rumus, mohon maaf ya, ini banyak Pak Dokter, Bu Dokter, tetapi ini rumus Al-Quran. Ternyata penyembuhan itu salah satu caranya adalah Al-Quran, yaitu apa? Bahwa kesedihan itu bisa menimbulkan penyakit dan kebahagiaan itu bisa menyembuhkan penyakit. Maka ya itu betul Pak Dokter, kita recovery tadi ya mental si pasien ini dengan ayat-ayat tadi, hadis-hadis tadi, agar terus kuat keimanannya. Karena kata Allah, wa may yu'min billah yahdi qalbah. Orang yang kuat keimanan itu akan mudah menangkap hikmah di balik ujian yang Allah berikan dalam kehidupannya. At-Taghabun ayat 11. Ya. Oke, seperti itu Pak Dokter, Bu Dokter ya, terkait dengan
pertanyaan tadi. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, alhamdulillah, syukran jazakallah khairan kasih Ustaz. Sepertinya mohon izin, sepertinya saya mungkin sedikit menyimpulkan bahwa dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan pada malam hari ini secara keseluruhan seperti sudah terjawab dengan jawaban dari 2 pertanyaan yang diajukan tadi oleh Ustaz, dan insya Allah sangat mewakili. Ustaz Adri, ini baru mukadimah, kita belum. Iya, betul, betul. Maksudnya dari pertanyaan yang masuk tadi, saya sampaikan tadi ketika masuk sesi diskusi bahwa ini baru pendahuluan, Ustaz. Belum masuk kajian teori dan metode. Iya, belum masuk ke kajian utamanya. Baik, sekali lagi syukran Ustaz, jazakallahu khairan. Waalaikumsalam Ustaz Adri, barakallahu fiik. Sebelum ditutup Ustaz, mohon izin untuk memimpin doa singkat untuk kita semua pada malam hari ini, Ustaz. Mangga. Baik, Ibu dan Bapak yang Allah rahmati dan Allah berkahi, kita baru tuntas membahas tentang limada, ya, kenapa, dan kita belum membahas tentang kaifa, bagaimana. Ini bagaimana itu nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya, insya Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan takdir kepada kita dipertemukan kembali dalam lingkaran iman berikutnya, insya Allah. Bapak dan Ibu yang Allah rahmati dan Allah berkahi, mari kita akhiri pertemuan kita di malam hari ini dengan sama-sama memperbanyak kalimat istighfar seterus-terusnya dan hamdalah seindah-indahnya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullah, alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahirabbil alamin, la ilaha illa anta huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami mohon kepadamu, terus berikan kami kesempatan terbaik untuk terus bisa memperbaiki diri ini sebaik-baiknya, bisa mendekati Engkau sedekat-dekatnya. Berikan kami kesempatan terbaik, ya Allah, untuk terus menjadi hamba-Mu yang semakin lebih baik, semakin Kau inginkan, semakin pantas Kau cintai, semakin layak Kau sayangi. Terus berikan kami kesempatan terbaik, ya Allah, untuk menjadi hamba-Mu yang semakin bahagia hidup bersama-Mu, semakin nikmat mencintai-Mu, semakin lezat ibadah kepada-Mu. Jangan ambil usia kami sebelum Kau maafkan semua kesalahan yang pernah kami lakukan. Bagaimana masa depan akhirat kami, ya Allah, kalau kami harus pulang membawa semua dosa yang pernah kami lakukan. Oleh karena itu, berikan kami kesempatan untuk bisa membersihkan dosa-dosa kami di sini sebelum kepulangan kami, agar pertemuan kami denganmu nanti di akhirat menjadi pertemuan terindah dalam hidup kami, pertemuan tanpa membawa dosa, ya Allah. Mudah-mudahan yang hadir bersama di pertemuan indah iman, lingkaran iman malam hari ini, ya Allah, jadikan hamba-hamba-Mu yang senantiasa istiqomah dalam kebaikan sampai akhir kematian. Yang hadir bersama di pertemuan malam hari ini, ya Allah, nikmatkan dalam seindah ketaatan kepada-Mu sampai ujung episode kehidupan, ya Allah. Ikhlaskan kami dengan segala keputusan-Mu, ridhokan kami dengan segala takdir-Mu, cukupkan kami dengan segala pemberian-Mu. Dan kami mohon kepada-Mu di malam hari ini, terus hantarkan langkah kami untuk semakin dekat ke pintu surga-Mu. Karena tidak ada episode hidup yang paling membahagiakan kecuali bisa mengakhiri kehidupan di dunia ini berhenti di pintu surga, ya Allah. Terus kami mohon kepada-Mu, bersamakan kami dalam ketaatan di dunia, agar kami bisa merencanakan bersama penuh kebahagiaan kelak di surga, ya Allah. Terus bersamakan kami sampai ke surga-Mu, karena tidak ada di antara kami yang akan sanggup disiksa api neraka-Mu. Tidak ada di antara kami yang akan kuat menanggung pedih api neraka-Mu, ya Allah. Oleh karena itu, jangan pernah ada di antara kami yang Kau sisakan, yang tak Kau masukkan ke dalam surga, karena kami ingin ke surga bersama-sama. Mudah-mudahan lingkaran iman demi lingkaran iman yang terus kami lalui bersama orang-orang soleh di sekitar kami, dan memberikan kami jalan terbaik untuk bisa pulang ke surga bersama-sama. Kami mohon kepada-Mu, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, terus bersamakan kami dan orang-orang kami cintai sampai ke surga-Mu nanti. Yang saat ini sedang Kau uji dengan musibah, sakit, dan lain sebagainya, kami mohon kepada-Mu, Allahumma rabbana si mutibal ba'si, ishfi wa anta syafi la shifaan illa shifa'uk, shifaan la yughadiru saqama. Allahumma azirna fi musibatina, wahlub lana khairu minha. Allahumma afina fi sam'ina, Allahumma afina fi basarina, Allahumma afina fi badanina, innaka rabbuna ala kulli syai'in qadir. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Afan minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz. Sami Bapak Ibu sekalian. Sadayana atur nuhun. Sami-sami Bunda Bu. Atur nuhun Jazakallah. Ustaz. Sami-sami Bu, mohon maaf. Ini baru mukadimah. Mulai. Oh iya, jazakillah Ibu. Ustaz. Masyaallah. Terima kasih kepada Ustaz Dedi Haryadi. Sekalian, syukur jazakumullah khairan. Semoga Allah mudahkan kita pada malam hari untuk bisa memahamkan ilmu yang telah Ustaz sampaikan. Masya Allah. Kita pahami, diberikan rezeki paham oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah mudahkan kita pula untuk mengamalkannya, dan tentunya bisa semakin membuat kita yakin dan meningkatkan keimanan takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bahwa kita harus segera mungkin tidak menunda untuk merencanakan kehidupan akhirat mulai saat ini, hari ini. Itu saja mungkin pada malam hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Sekali lagi syukran jazakumullah khairan, hasanat jaza fid dunya wal akhirah. Sekali lagi pada kita tutup kegiatan malam hari dengan kita membaca doa kifaratul majelis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.